Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali. Kita sekarang masuk ke modul baru, Sistem Very Long Baseline Interferometry atau VLBI dan Satellite Altimetry. Pertama-tama coba kita lihat apa yang dimaksud dengan Very Long Baseline Interferometry atau VLBI. Coba kita lihat gambar di sebelah ini dulu ya. Jadi VLBI ini melibatkan dua radioteleskop ya, yang dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Misalnya di sini satu di Amerika, satu di Eropa ya. Makanya dinamakan Very Long Baseline ya, biasanya ribuan kilo ya. Nah, kemudian kedua radioteleskop ini mengamati suatu objek mirip bintang yang di luar angkasa yang namanya kuasar ya. Jadi kuasar ini adalah objek di luar angkasa yang memancarkan gelombang radio secara alamiah ya. Nanti kita lihat ya lebih detail prinsipnya. Nah, kemudian kedua stasiun ini nanti mengamati sinyal yang datang dari kuasar ini ya. Karena dia jaraknya sangat jauh, umumnya miliaran tahun cahaya, jadi begitu datang itu mirip hampir sejajar lah ya. Jadi nanti VLBI itu sebenarnya mengukur delay ya dari sinyal kuasar ini di dua stasiun VLBI dan kemudian bisa digunakan untuk menentukan salah satunya posisi relatif antara dua stasiun VLBI ini ya. Tapi pertama-tama memang teknik VLBI ini banyak digunakan oleh teman-teman di lingkungan astronomi ya. Ada dalam bidang radioastronomi dan tujuan utamanya justru untuk mempelajari si kuasar ini ya, dengan resolusi ketelitian yang tinggi menggunakan metode VLBI. Nah, dalam bidang geodesi satelit justru dibalik ya. Kalau misalnya koordinat kuasar sudah diketahui, maka kita bisa menentukan salah satunya koordinat relatif dua stasiun di permukaan bumi ini ya. Jadi bisa bolak-balik ya. Jadi bagi orang-orang astronomi mereka concern dengan kuasarnya. Kalau bagi bidang geodesi satelit justru kita memanfaatkan kuasar yang sudah diketahui koordinatnya untuk menentukan koordinat relatif di permukaan bumi dan juga parameter lainnya ya, misalnya nanti notasi dan UT1 dan seterusnya ya. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, VLBI sendiri mulai operasional itu sekitar tahun 1967. Mungkin idenya sudah jauh sebelumnya ya, tapi kan kemudian untuk realisasinya perlu pembangunan stasiunnya dan segala macam. Mulai operasional betul sekitar tahun 1967 ya. Dan di dalam bidang geodesi, VLBI ini merupakan teknik penentuan posisi relatif yang paling teliti untuk baseline yang sangat panjang ya, untuk ribuan kilo itu masih VLBI. Dan nanti kita lihat juga VLBI ini adalah metode satu-satunya saat ini yang reliable untuk mendefinisikan International Celestial Reference Frame ya, sistem referensi koordinat inersia ya. Nanti kita lihat yang terdiri dari koordinat-koordinat yang teliti dari sejumlah kuasar yang memang dipilih untuk membangun International Celestial Reference Frame ya. Rekan-rekan sekalian, coba sekarang kita lihat prinsip dasar VLBI ya.
Jadi seperti disampaikan sebelumnya, kita punya dua radio teleskop VLBI yang jaraknya dipisahkan dengan vektor baseline B ya. Vektor baseline B ini bisa delta X, delta Y, delta Z ya. Dan jarak antara kedua teleskop ini very long ya, very long baseline. Biasanya sampai ribuan kilo ya. Kemudian kedua stasiun atau kedua radio teleskop VLBI tersebut mengamati kuasar. Nah, ini kuasar yang sama ya. Ini untuk keperluan penggambaran saja, digambarkan seperti dua vektor arah yang berbeda. Tapi ini karena kuasar jaraknya miliaran tahun cahaya, jadi sebenarnya ini vektor kuasar yang sama ya. Nah, kemudian yang diamati adalah selisih waktu kedatangan dari sinyal dari kuasar ini yang diterima di teleskop VLBI pertama dengan teleskop VLBI kedua. Nah, untuk mengetahui delay waktu penerimaan ini biasanya dilakukan korelasi antara kedua sinyal ya. Jadi setiap stasiun VLBI dilengkapi dengan jam atom karena kan perlu untuk menentukan waktu kedatangan secara teliti sama di kedua stasiun. Tentunya ada proses registrasi dan segala macamnya di sini ya untuk pra analisisnya. Nah, kedua sinyal ini harus dikorelasikan ya, harus dibandingkan. Tentunya ini harus ada mekanisme untuk bagaimana kedua sinyal yang diterima di dua stasiun VLBI yang sangat jauh ini bisa dikorelasikan ya. Kemudian dari proses korelasi ini nanti kita bisa mengetahui perbedaan waktu sinyal kuasar itu tiba di kedua teleskop itu berapa besar. Ini group delay-nya ya, time delay-nya. Kemudian kita juga bisa mengetahui phase delay-nya karena kan berupa gelombang yang datang ya. Kemudian juga bisa kita ketahui apakah delay ini konstan atau dia memang berubah-ubah ya, ada kecepatannya, delay rate ya. Karena gelombang radio yang datang dari kuasar ini kan kontinu ya, terus-menerus masuk dan bisa diamati oleh VLBI. Nah, rumus dasarnya sebenarnya mudah ya. C delta T sama dengan ini dot produk antara perkalian dot antara vektor baseline dengan vektor posisi kuasar ya. Nah, saudara lihat di sini kalau kita ngelihat persamaan ini, kalau koordinat kuasarnya diketahui ya, maka vektor baseline-nya bisa dicari ya. Kalau C delta T delay-nya ini diukur. Tapi kebalikannya juga bisa berlaku ya. Kalau vektor baseline-nya sudah diketahui, misalnya kedua stasiun pengamatan ini sudah eksis untuk katakanlah beberapa tahun dan sudah mengamati banyak kuasar dan sudah diketahui vektor baseline-nya secara teliti, maka kita juga bisa menggunakannya untuk menentukan koordinat kuasar-kuasar yang baru ya, yang belum ada koordinatnya seandainya ya. Jadi ini bisa bulak-balik ya. Jadi rumus ini bisa digunakan bulak-balik. Kalau oleh teman-teman dari astronomi, mereka concern dengan kuasarnya, biasanya menggunakan vektor baseline ini sebagai parameter yang sudah diketahui ya. Nah, kalau untuk teman-teman geodesi, karena kita ingin menentukan vektor baseline ini terus nilainya, maka kita
mengamati kuasar yang sudah diketahui koordinatnya ya. Jadi rumus ini bisa digunakan oleh dua komunitas ya. Jadi kalau komunitas geodesi kita concern dengan panjang baseline atau koordinat relatif, kalau teman-teman astronomi concern dengan koordinat dari kuasarnya ya. Jadi ini prinsip dasarnya lah. Kalau kita coba ringkaskan ya penjelasan kita sebelumnya dari proses pengamatan sampai hasil ya. Jadi dengan VLBI ini ada dua stasiun VLBI yang mengamati gelombang radio alamiah yaitu kuasar ya. Kuasar ini kuasar yang sama diamati oleh dua stasiun VLBI yang dipisahkan dengan panjang baseline yang relatif jauh ya. Biasanya sampai ribuan kilo ya. Nah, nanti kita lihat kedua gelombang radio ini akan mencapai teleskop VLBI di dua lokasi yang berbeda pada waktu yang berbeda ya. Jadi ada delay time ya antara penerimaan di kedua stasiun VLBI. Jadi di setiap stasiun VLBI nanti sinyal ini diamati ya. Dan kedua stasiun itu harus dilengkapi dengan atomic clock ya, jam atom, karena ini yang paling teliti ya. Kita ingin mencatat kedatangan radio wave dari kuasar ini secara teliti. Kemudian tentunya direcord ya, direkam pengamatan tersebut di stasiun VLBI tersebut. Nah, ini contohnya juga direkam di magnetic disk. Kemudian tentunya kedua magnetic disk ini harus kedua data pengamatan ini harus berada di satu komputer ya untuk dibandingkan dikorelasikan ya untuk menentukan waktu time delay-nya ya, perbedaan waktunya. Kalau dulu mungkin secara fisik magnetic disk-nya ini harus dikirim ke bisa dari satu ke dua atau dua ke satu ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan teknologi komunikasi yang canggih, saya pikir datanya bisa dikirimkan menggunakan sarana komunikasi melalui satelit kalau mau cepat ya, atau mungkin melalui sekarang ini kan melalui internet ya. Dan setiap stasiun bisa melakukan proses korelasi yang sama tentunya ya. Zaman sekarang lebih mudah lah ya. Nah, setelah delay time ini diketahui, tentunya nanti kita bisa melakukan proses perhitungan lebih lanjut ya untuk estimasi. Kalau dalam hal ini untuk konteks geodesi, kita bisa menghitung misalnya panjang vektor baseline ya, atau kita bisa menghitung nanti parameter orientasi bumi yang lainnya. Misalnya kita bisa menghitung notasi dan kemudian UT1 ya. Jadi banyak parameter yang nanti bisa ditentukan lah dari VLBI ini ya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini untuk dapat gambaran contoh stasiun VLBI berikut teleskopnya ya. Biasanya memang teleskop antena disk dari VLBI ini besar-besar ya. Ini contohnya di Ikiri, Jepang. Ini diameternya 20 meter ya. Kemudian ini di Hartbeespoort di Afrika Selatan. Itu 26 meter diameternya. Lebih lebar lagi ya. Ini di Kunming, Cina, bahkan 40 meter dia ya. Kemudian ini di Korea, Tamna, itu 21 meter. Kemudian kalau di Australia ini bahkan ada 6 teleskop yang berjejer gitu ya. Masing-masing 25 meter ya. Jadi biasanya kalau ada antena array semacam ini,
sejumlah antena mengamati bersamaan, ini biasa lebih dia bisa masuk ke luar angkasa yang lebih dalam lagi ya. Biasa untuk deep space observation lah ya. Ini ada di Narrabri. Bahkan di Australia ini ada yang di Tidbinbilla ini ya. Ini bahkan lebar sekali ya, 70 meter ini ya. Jadi hampir sebesar lapangan bola itu diameternya ya. Jadi biasa semakin lebar antena itu dia bisa mengamati kuasar yang jauh lebih jauh ya. Jadi ini beberapa contoh stasiun VLBI ya. Dan di Indonesia kita memang belum punya ya. Nah, coba kita lihat kuasar itu apa sih sebenarnya ya. Jadi kuasar ini sebenarnya singkatan dari quasi stellar radio source ya. Jadi sumber gelombang radio yang mirip bintang. Atau kadang-kadang disebutnya juga QSO, quasi stellar object ya. Jadi kuasar ini sumber emisi gelombang radio yang sifatnya alamiah ya. Dengan kecerahan yang sangat tinggi ya, biasanya luminitasnya itu tinggi, bright ya, dan diketemukan itu banyak di pusat sejumlah galaksi, dan mekanismenya ini memang banyak belum diketahui secara pasti, tapi ditengarai dia ini kuasar ini ditenagai ya oleh gas yang berputar dengan kecepatan tinggi yang masuk ke dalam black hole ya. Nah, akibatnya dia menimbulkan atau mengeluarkan mengemisikan gelombang radio ya yang sangat kuat ya. Walau alam ini ya, mungkin teman-teman dari astronomi sebenarnya lebih tahu ini ya. Tapi intinya dia adalah sumber emisi gelombang radio yang alamiah ya. Dan pertama kali diidentifikasi itu pada kira-kira tahun 1950-an, dan saat ini sudah lebih dari 1 juta kuasar ya yang sudah diidentifikasi, diketemukan. Yang paling dekat itu jaraknya dari kita itu 600 juta tahun cahaya. Yang paling jauh yang terdeteksi 13 miliar ya. Tapi ini yang observable ya, yang mungkin saja ada yang lebih dekat atau lebih jauh ya, kita belum tahu ya. Dan bentuknya itu tidak persis seperti objek titik dia ya. Ini beberapa gambaran ya dari kuasar ini. Jadi dia memang luminitasnya tinggi, cerah sekali ya kecerahannya ya. Jadi kalau dalam citra, misalnya ada citra dari Hubble satellite, ini kelihatan memang yang terang-terang ini ya, dia kuasar ya. Dan juga bentuknya itu nanti tidak persis seperti objek titik ya. Nanti ada satu bagian yang memang intensitasnya itu paling tinggi ya. Seperti ini intensitasnya paling tinggi di sini ya. Meskipun sebenarnya dia bentuknya agak sedikit memanjang semacam ini ya. Jadi memang menarik ini kuasar. Jadi menariknya kuasar ini adalah jadi metode VLBI ini metode yang pengamatnya radio teleskopnya itu dibuat jauh kemudian ya, sesudah kuasar itu ada kan. Jadi kalau kuasar itu jaraknya misalnya miliaran tahun cahaya dari bumi, kan sebenarnya dia miliaran tahun sebelumnya itu sudah terbentuk ya. Cuma memang cahayanya baru sekarang nyampe di bumi ya. Jadi objek yang diamati sudah jauh lebih dulu muncul, sementara teleskop VLBI-nya baru sekarang-sekarang ya bisa diamati ya, dibuat ya. Jadi emang ini menarik ya, VLBI ini teknologi yang menarik lah ya. Jadi teleskopnya modern, tapi objeknya kuasar itu sudah tercipta miliaran tahun yang lalu ya. Jadi ini memang keajaiban teknologi lah ya. Ini karakteristik kuasar
Silahkan kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut, itu banyak di internet ya. Jadi menarik ini ya. Jadi Quasar ini memang objek angkasa yang belum terlalu banyak dipahami secara detail ya. Orang terus mempelajari ya, terutama mekanisme terciptanya ya, terjadinya ya. Kalau kalian punya teman-teman dari astronomi, coba aja ngobrol-ngobrol ya tentang Quasar ini ya. Nah, ini distribusi stasiun VLBI. Jadi memang ada organisasinya ya sebenarnya ya. International VLBI Service for Geodesy and Astrometry, disingkat IFS. Jadi selalu memang VLBI itu nanti ada untuk keperluan geodesi dan ada untuk keperluan teman-teman di astronomi ya, namanya astrometri ya. Sebenarnya distribusi stasiun yang bisa mengamati VLBI itu banyak ya. Di sini ada IFS site, ada cooperating VLBI site, ada yang merah ini yang masa depan ya, yang rencananya mau dibangun ya. Kalau yang dari IFS itu saat ini ada 33 stasiun ya, yang dikelola oleh International VLBI Service for Geodesy and Astrometry, tapi juga banyak lembaga-lembaga lain yang punya VLBI site ya. Jadi kalau yang di luar IFS itu yang warna biru, nah ini banyak di Amerika Serikat ini ya. Ini yang, dan di Eropa juga ada ya yang ini. Dan nanti kita lihat produk-produk IFS ini, nanti kita lihat lebih lanjut, yaitu terrestrial reference frame untuk realisasi terrestrial reference frame, kemudian International Celestial Reference Frame, dan juga Earth Orientation Parameter atau EOP ya ininya. Coba sekarang kita lihat persamaan dasar VLBI lagi ya. Ini persamaan dasar yang sudah kita lihat sebelumnya, tapi kita buat lebih detail inilah ya. Jadi kita lihat kecepatan cahaya C kali time delay, dalam hal ini time delay yang geometrik ya, yang sudah dikoreksikan terhadap kesalahan-kesalahan ya, bukan time delay observation, sama dengan vektor baseline dot product dengan vektor posisi kuasar ya. Memang ini kita lihat ada fungsi waktu untuk time delay dan koordinat kuasar, karena di dalam ruang inersia posisi relatif antara bumi dengan kuasar ini kan dia berubah ya, karena bumi kita sendiri juga berotasi kemudian berevolusi, dan di dalam galaksi juga akan bergerak ya. Sedangkan kuasar-kuasar yang kita amati mungkin ada yang berada di luar galaksi kita ya, di tepian alam semesta ya, karena jauh sekali dia jaraknya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau delta T ini hasil pengamatan observasi, maka nanti yang masuk ke persamaan ini time delay yang geometrik, itu yang time delay pengamatan yang sudah dikoreksikan dengan sejumlah bias dan kesalahan ya. Di sini kita lihat ada bias delay karena tidak sinkronnya jam, maksudnya jam atom di dua stasiun VLBI ini belum tentu sinkron ya. Tentunya harus disinkronkan, nanti harus diketahui berapa bias delay-nya. Kemudian juga di dalam stasiun atau teleskop VLBI sendiri tentunya ada nantinya bias delay juga ya. Kita sudah lihat besar-besarnya teleskop VLBI tersebut ya. Nah, nanti kita lihat titik nol pengamatan yang didefinisikan secara geometri dengan titik nol yang real terjadi itu belum tentu sama ya.
Dan ini selalu ada di dalam sistem, misalnya yang sudah kita bahas, satellite laser ranging, lunar laser ranging ya. Di dalam VLBI pun juga ada ya. Dan ini tentunya harus ditentukan sebelumnya ya dengan proses kalibrasi. Kemudian gelombang radio dari kuasar untuk mencapai bumi dia harus melalui ionosfer dan troposfer. Jadi tentunya harus juga diperhitungkan bias ionosfer dan troposfer ya. Kemudian karena kuasar ada sangat jauh sampai miliaran tahun cahaya dari bumi, dan gelombang radio dari kuasar merambat sampai ke bumi, nah nanti ada efek-efek relativitas yang harus diperhitungkan ya. Nah ini bisa dibaca-bacalah efek relativitas apa saja nantinya yang mempengaruhi ya. Dan kalau kita lihat rumus tadi, kalau kita jabarkan ya bisa seperti ini, di mana Bx, By, Bz ini komponen vektor baseline B, kemudian alfa, theta ini ascension, rekta, dan deklinasi adalah koordinat dari kuasar ya. Kemudian Hs ini adalah GST dikurangi alfa S. Nah ini Hs ini sudut waktu terhadap Greenwich dari sumber gelombang radio atau kuasar ya. Dan ini saya pikir kalian sudah belajar di sistem waktu, coba dilihat-lihat lagi ya. Jadi selalu memang sistem waktu, sistem koordinat dia akan selalu terpakai ya di dalam kita membahas sistem-sistem geodesi satelit ya. Jadi tolong dibuka-buka lagi saja tentang sistem waktu ya. Nah, beberapa aplikasi VLBI, jadi memang kalau kita lihat kontribusi utama VLBI dalam bidang geodesi satelit itu dalam merealisasikan dan memelihara ICRF ya, International Celestial Reference Frame. Tidak ada metode lain yang bisa merealisasikan ICRF dan memeliharanya ya. Satu-satunya ya VLBI ya. Nah, kemudian kontribusi utama lainnya kita lihat nanti VLBI juga digunakan dalam realisasi dan pemeliharaan ITRF ya, bersama metode yang lain ya, GNSS, Satellite Laser Ranging, dan DORIS ya. Dan juga VLBI itu bermanfaat untuk menghubungkan ICRF dengan ITRF. Nah, menghubungkannya biasanya dengan parameter notasi, ya kita sudah pelajari sebelumnya ya, parameter notasi dan UT1 ya. Nah, itu peran utama dari VLBI. Dan ini ketelitian-ketelitian yang bisa diperoleh ya. Misalnya untuk ICRF, ini koordinat right ascension dan deklinasi dari kuasar itu kira-kira ketelitian yang dicapai itu 0,25 sampai 3 miliarc second ya. Kemudian kalau untuk realisasi ITRF, koordinatnya ya dalam level mili lah ya, levelnya mili. Kemudian kalau untuk realisasi parameter orientasi bumi, di sini ada UT1 ya. Itu bisa sampai level mikrosecond. Kemudian koordinat kutub juga ya bisa ya, dan notasi tentunya ya. Nah, VLBI ini memang tidak memberikan koordinat absolut ya terhadap pusat bumi. Yang memberikan koordinat absolut terhadap pusat bumi kan kita sudah bicarakan sebelumnya adalah satellite laser ranging yang terutama yang paling teliti ya. Tapi kalau VLBI ini koordinat relatif antara dua stasiun VLBI ya, kalau dalam konteks penentuan posisi ya. Kemudian kalau sehari-hari memang penentuan posisi di dalam bidang geodesi dan geodinamika itu saat ini banyak
bertumpu pada GNSS ya, terutama GPS ya. Jadi VLBI sendiri dia tidak untuk keperluan operasional praktis sehari-hari lah ya. Karena apa? Pertama ya kita lihat sendiri ya dari besarnya teleskop VLBI. Jadi VLBI ini teknologi yang relatif agak mahal ya, dan tidak banyak negara yang mengoperasikan, dan juga jumlah stasiun VLBI juga tidak terlalu banyak ya. Kemudian juga kalau kesalahan-kesalahan yang terkait instrumen seperti deformasi teleskop dan segala macamnya itu sulit ditangani lah ya oleh orang biasa, dia perlu expert tertentu ya. Dan juga VLBI ini purely saat ini melayani aplikasi-aplikasi ilmiah ya, dan hasilnya memang belum tersedia secara real time lah ya. Karena kalau kita lihat di sini pengolahan datanya itu bisa ya paling cepat 1 hari lah ya. Tapi ada yang kalau untuk yang sangat teliti bisa minggu atau bahkan bulan ya. Jadi memang ini untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya ilmiah lah ya, dari VLBI ini. Nah, ini contoh International Celestial Reference Frame yang sudah kita lihat di sistem koordinat sebelumnya ya. Jadi memang ICRF ini direpresentasikan dengan koordinat sejumlah kuasar ya, dalam sistem koordinat Asuncion-Reta epoch J2000. Ini ada ICRF 1, ICRF 2, dan yang terbaru ini ICRF 3 ya. Terdiri dari 4.536 kuasar, di mana yang utamanya itu 303, kemudian level berikutnya 4.233. Dan noise-nya 30 microarcsecond di sini. Jadi ini lokasi-lokasi kuasar yang digunakan, dan perlu ditekankan di sini bahwa direalisasikan sistem referensi celestial ini menggunakan VLBI ya. Jadi ini memang aplikasi VLBI yang utama itu di sana. Dan kemudian ICRF ini bisa digunakan oleh teman-teman dari astronomi maupun teman-teman dari geodesi yang menggunakan metode VLBI untuk menentukan koordinat relatif ya, untuk berbagai keperluan ilmiah lainnya ya. Dan dalam realisasi ITRF sudah dibicarakan sebelumnya ini ya, kita bicarakan di sistem koordinat dan juga di Satellite Laser Ranging kemarin. Memang ITRF itu direalisasikan dengan 4 teknologi utama, yaitu VLBI, Satellite Laser Ranging, GNSS, dan DORIS. Nah, fungsi utama VLBI itu menghubungkan pertama ITRF ini dengan ICRF. Jadi menempatkan sistem koordinat yang terikat bumi itu di dalam sistem koordinat yang terikat langit ya. Jadi menempatkan bumi dalam konteks luar angkasa di dalam sistem koordinat. Jadi menghubungkan ITRF dengan ICRF. Itu fungsi utama VLBI dalam realisasi ITRF. Yang kedua, bekerja sama dengan Satellite Laser Ranging, juga VLBI ini mendefinisikan skala ya, skala dari ITRF ya. Jadi itu fungsi utamanya. Dan saudara lihat di dalam realisasi ITRF yang terbaru ya, ITRF 2014 di sini, VLBI cukup banyak ini ya. Ada 124 VLBI yang digunakan. Kalau Satellite Laser Ranging 96, DORIS 71, memang paling banyak masih GNSS ya. Jadi ini kira-kira aplikasi VLBI ya di dalam merealisasikan dan memelihara ITRF. Setelah membahas metode VLBI, selanjutnya kita masuk metode satelit altimetri ya. Metode satelit altimetri ini adalah metode geodesi satelit yang fungsi utamanya untuk mengamati topografi dan dinamika permukaan laut ya.
Nah, kita lihat prinsip dasarnya sebenarnya dari gambar di sebelah ini ya. Jadi satelit altimetri ini mengirimkan pulsa-pulsa radar ke permukaan laut di bawahnya, yang kemudian dipantulkan kembali ke satelit, kemudian diterima dan direkam ya. Atau seperti inilah bentuknya ya. Jadi pulsa radar ini dikirimkan, kemudian mengenai permukaan laut, kembali lagi ke atas, kemudian diterima dan direkam ya pulsa pantulannya ya. Nah, nanti memang dalam sistem altimetri ini ada beberapa variabel yang penting untuk diamati, yaitu pertama waktu tempuh sinyal ya, sejak dipancarkan dari satelit, kemudian diterima lagi di satelit. Kemudian juga bentuk muka sinyal pantulan, kemudian juga amplitudonya ya dari sinyal setelah dipantulkan oleh permukaan laut ya. Jadi semua itu nanti kita lihat ada manfaatnya ya. Waktu tempuh, bentuk muka sinyal, dan amplitudo itu nanti ada manfaatnya. Nah, nanti kita lihat dalam konteks jarak dari permukaan laut ke satelit ya. Itu diestimasi dari waktu tempuh sinyal ya. Jadi sebenarnya nanti rumusnya kan biasa ya, kecepatan cahaya kali delta T dibagi 2 kan. Tapi perlu disampaikan di sini bahwa jarak ukuran itu nantinya merupakan jarak rata-rata dalam daerah footprint ya. Jadi kita lihat tidak seperti laser. Kalau radar ini kan gelombang elektromagnetiknya itu yaitu dalam hal ini gelombang radio dipancarkan dalam bentuk muka-muka gelombang ya, mengenai permukaan laut. Dia dalam suatu daerah yang cukup lebar ya, kemudian dipantulkan balik. Nah, nanti jaraknya itu harus diestimasi, merupakan jarak yang di dalam footprint ini dirata-ratakan. Nah, itu adalah jarak ukuran ya. Itu gampangnya semacam itu, meskipun detailnya mungkin nantinya lebih ada sedikit tidak semudah yang kita bayangkan ya. Sehingga nanti kita lihat satelit altimetri ini terdiri dari di satelitnya dia punya altimeter radar ya, yaitu harus ada pemancar pulsa radarnya, transmitter. Kemudian dia harus ada penerima pulsanya yang sensitif, dan tentunya sebagaimana biasa harus ada jam berakurasi tinggi ya, biasa jam atom kalau di satelit ya, untuk mendeteksi waktu tempuh pulsa radar tadi ya, dari satelit, muka laut, balik ke satelit ya. Jadi prinsip dasarnya seperti sudah dijelaskan tadi, altimeter radar yang dibawa oleh satelit memancarkan pulsa-pulsa gelombang elektromagnetik radar. Jadi radar itu singkatan dari radio detection and ranging ya. Dan radar ini banyak kan digunakan misalnya untuk mendeteksi pesawat dan segala macam ya. Radar. Jadi si altimeter di satelit memancarkan pulsa radar ke bawah, kemudian dipantulkan oleh permukaan laut ya, diterima dan direkam ya. Dan nanti ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang direkam biasanya 3 data penting ini ya, waktu tempuh sinyal, nanti bentuk muka sinyal setelah dipantulkan oleh permukaan laut, dan amplitudo dari sinyal juga. Karena bentuk muka sinyal dan amplitudo dari sinyal ini bermanfaat untuk mempelajari dinamika laut di bawah satelit ya. Nanti kita lihat. Dan saat ini umumnya sensor gelombang mikro yang di satelit, altimeter radar itu bekerja di domain frekuensi sekitar 13,5 GHz ya.
Jadi panjang gelombangnya 2,2 cm lah ya. Kalau domain frekuensi ini ya, disebutnya biasanya Ku band ya, Q band ya. Dan panjang pulsanya ini juga beberapa nanodetik. Jadi resolusinya nanti dari pengukuran satu jarak itu sekitar beberapa senti lah ya. Jadi ini karakteristik gelombang radar yang digunakan oleh satelit altimetri ya. Dan sebagaimana kita ketahui dari teori gelombang, semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombang, dan semakin pendek pulsa dari radar, nantinya ya tingkat akurasi presisi dari pengukuran jarak juga akan semakin meningkat ya. Nah, kalau kita lihat objektifnya pada awalnya, jadi satelit altimetri ini kan awalnya diluncurkan kira-kira tahun 1973 ya, dengan misi Skylab ya, satelitnya namanya. Memang awalnya itu satelit altimetri ini ditujukan untuk mengamati sirkulasi lautan global, kemudian memantau volume dari lempengan es di kutub ya, pencairan kutub, dan juga mengamati perubahan muka laut rata-rata ya, sea level rise. Jadi sebenarnya ini dalam konteks untuk memahami perubahan iklim ya, sistem iklim global. Karena sistem iklim global ini dipengaruhi salah satunya pemainnya itu adalah lautan ya. Jadi interaksi antara lautan dengan atmosfer ini besar sekali pengaruhnya dalam sistem iklim global ya. Oleh sebab itu orang ingin tahu lebih banyak tentang kondisi lautan ini ya, baik geometrinya, topografi permukaannya maupun dinamikanya ya dari lautan itu sendiri ya. Dan saat ini memang sistem altimetri sudah banyak digunakan juga untuk berbagai aplikasi ilmiah maupun praktis ya. Praktis dalam artian praktis yang sifatnya juga berdasarkan science ya. Jadi praktis yang berbasiskan ilmiah lah ya, kita lihat nanti ya. Dan ini bisa kita sadari dengan banyaknya parameter yang bisa ditentukan oleh satelit altimetri ya, sehingga nanti kita lihat aplikasi dari satelit altimetri pun sekarang juga cukup beragam ya. Jadi misalnya dari data tempuh sinyal ya, data waktu tempuh sinyal ini kita bisa menentukan misalnya posisi vertikal muka laut di bawah orbit satelit bisa ditentukan ya. Tentunya nanti kita bisa juga mengestimasi topografi muka laut ya, sea surface topography. Jadi ini ketinggian muka laut di atas geoid ya. Kemudian kita juga bisa menentukan undulasi geoid di lautan, atau kalau memang satelit altimetri ini beroperasi di kawasan yang ada es, kita juga bisa memetakan topografi es. Dan kita juga bisa mempelajari lokasi dan kecepatan arus laut nantinya ya di sini ya. Kemudian dari data bentuk dan struktur muka gelombang pantul ya, kita nanti bisa menentukan tinggi gelombang, panjang gelombang dominan ya, informasi termoklin, atau kalau di kawasan es kemiringan lapisan es ya, bisa ditentukan ya. Sedangkan dari data amplitudo gelombang pantul nanti kita bisa juga menurunkan mengestimasi kecepatan angin permukaan ya di sepanjang ground track ya. Karena biasanya kalau anginnya semakin kencang berarti muka laut semakin tidak teratur, biasanya amplitudo yang balik sinyal pantul juga akan lebih kecil ya. Karena pulsa radar begitu kena muka laut yang rough gitu ya, yang tidak smooth, itu akan terdifraksi kemana-mana ya, sehingga yang kembali ke satelit itu akan lebih kecil ya, dibandingkan kalau lautnya smooth ya.
Kemudian juga batas laut dengan es juga nanti bisa terdeteksi ya. Karena biasanya pantulan dari es secara logika mungkin akan lebih kuat ya dibandingkan dengan pantulan dari laut yang dipengaruhi riak, gelombang, dan seterusnya ya. Jadi ini objektif dari satelit altimetri dan aplikasinya juga sudah banyak sekali sekarang ya. Baik yang sifatnya purely ilmiah ataupun yang practically based on science ya, praktikal yang ilmiah gitu ya. Ini juga banyak ya. Nah, kalau kita lihat konsep dasarnya, jadi konsep dasar satelit altimetri, kita lihat gambar di sini. Jadi ini ada satelit altimetri, dia memancarkan pulsa radar ke muka laut ya, kemudian dipantulkan. Nah, ini jaraknya didefinisikan dengan A ya, ini jarak altimeter ya. Kemudian H ini ketinggian elipsoid dari satelit, bisa dihitung dari orbit satelit sebenarnya ya. Kemudian ini ada mean sea surface, muka laut rata-rata ya. Ini ada H di sini. H ini adalah sea surface topography, ketinggian muka laut dari atas geoid ya. Geoid ini di sini ya. Dan N ini adalah undulasi geoid ya. Jadi kalau dari perhitungan jarak ya, jarak ini A sama dengan C kali delta T dibagi 2 ya, dimana delta T ini adalah waktu tempuh pulsa radar dari satelit muka laut balik lagi ke satelit ya. Nah ini seperti biasalah ya. Nah kemudian kalau persamaan dasarnya kira-kira ini tinggi orbit ya, tinggi orbit ini dihitung ya dari orbit satelit H kecil sama dengan undulasi geoid plus sea surface topography plus ukuran jaraknya ini ya, pengamatan dari altimeter. Nah, jadi kita lihat di sini biasanya H ini sudah bisa dihitung dari orbit satelit, A ini diukur. Nah, N dan H ini tergantung ya. Bisa saja kita mengetahui hanya menentukan N-nya atau kita menentukan dua-duanya ya dalam proses hitung perataan bisa ya. Tapi ini kira-kira rumus dasar yang basicnya lah ya dari konsep pengukuran jarak dengan satelit altimetri ya. Nanti kita lihat lebih detailnya. Dan saat ini memang ketelitian pengukuran jarak dengan radar altimetri ini, yaitu A ini sudah meningkat cukup jauh ya. Sejak satelit altimetri operasional 1973 sampai saat ini ya, dulu beberapa meter, sekarang ya sudah beberapa senti lah ya, bahkan mendekati level 1 senti saat ini. Jadi memang perkembangannya cukup signifikan lah ya. Nah ini kalau kita ingin lihat hubungan geometriknya secara lebih detail ya. Jadi kita lihat di sini kalau digambarkan kembali, ini satelitnya, posisi satelit yang sebenarnya di sini ya. Tetapi yang diumumkan, yang dirilis informasi orbitnya ada di sini ya. Jadi ada kesalahan orbit di sini. Jadi kesalahan orbit itu perbedaan antara true orbit, orbit yang sebenarnya, posisi satelit yang sebenarnya dengan posisi satelit yang dilaporkan ya di ephemeris orbit. Nah itu D kecil ini kesalahan orbit. A ini hasil pengukuran dari altimeter. Kemudian delta H ini adalah
efek dari pasut sebenarnya ya. Ini kita lihat lebih detail rumusnya dari sebelumnya ya. Kalau H ini, H besar ini si surface topografi. Dia katakanlah min surface dengan geoid. Sedangkan efek yang delta H ini dia antara min surface dengan instantaneous sea surface. Karena kan pada saat pulsa radar mengenai muka laut, dia mengenai muka laut pada saat itu ya, instantaneous sea surface, dan itu yang kemudian memantulkan. Padahal seperti kita ketahui kan muka laut turun naik kan, dia pasti ada rata-ratanya ya, ada minnya ya. Jadi antara min surface dengan instantaneous sea surface itu namanya delta H ya. Dan terakhir ada undulasi geoid ya. Kemudian kalau kita lihat geometri ini ya, gampang kita lihat ya, ini tinggi satelit sesuai dengan orbit yang dilaporkan, H kecil di atas elipsoid sama dengan ya perjumlahan ini semua ya. Dari N plus H plus delta H plus A plus D ya di sini. Jadi kita lihat ini hubungan geometrik yang lebih lengkap ya. Meskipun nanti tetap harus dilengkapi lagi dengan efek-efek dari bias dan kesalahan yang mempengaruhi ya. Tetapi ini kira-kira hubungan geometrik yang lebih detail ya, lebih lengkap. Nah, ini kalau kita mau detailkan lagi dengan kesalahan dan bias, tentunya banyak ini ya, ada kesalahan terkait sensor. Misalnya kesalahan dari waktu yang digunakan oleh altimeter. Kan kesalahan waktu berarti altimeter ini menggunakan jam atom ya, jam atom yang ada di satelit. Nah, ini kan ada kesalahannya mungkin ya. Tidak 100% perfect lah. Kemudian kesalahan kalibrasi altimeter. Nah, ini altimeter nanti harus dikalibrasi. Kalau dia menunjukkan misalnya jarak ke muka laut katakanlah 1000 kilo, apakah betul jarak sebenarnya itu betul-betul 1000 kilo ya. Nanti kita lihat ada mekanisme kalibrasi yang digunakan oleh satelit altimetri ya. Biasanya dengan menempatkan sejumlah buoy di kawasan lautan di dunia ini, di mana buoy itu juga dilengkapi dengan GPS receiver misalnya. Jadi koordinat buoy itu ada dari GPS receiver, koordinat satelit juga diketahui, nanti koordinat hasil hitungannya ada, dan kemudian kalau satelit altimetri tersebut melalui kawasan buoy tersebut kan dia juga mengukur jarak ya. Nah, itu juga bisa dikalibrasi nantinya ya, antara yang diukur oleh radar altimeter satelit dengan yang hasil hitungan dari yang ada di buoy yang berbasiskan GPS dengan koordinat satelit ya. Itu salah satu metode kalibrasinya, tapi tentunya ada metode-metode lain mungkin ya, yang lebih canggih. Coba aja kalian baca-baca di buku ya. Kemudian kesalahan pengarahan pointing dari altimeter. Tentunya yang diharapkan kan altimeter itu straight ke bawah ya. Tetapi kita tahu juga kan satelit bergerak dalam orbitnya kan tidak selalu ajak ya, bisa aja miring kiri, miring sedikit. Otomatis nanti altimeternya juga akan ikut tidak tegak dianya ya, jadi agak miring juga. Kemudian ada noise dari altimeter, itu jelas. Kemudian kalau terkait medium dari satelit ke muka laut ya, dia harus melalui ionosfer dan troposfer, ini biasa ya. Kemudian kalau terkait satelit tentunya ada kesalahan orbit. Jadi posisi satelit yang sebenarnya dengan yang dilaporkan itu tidak mesti selalu sama ya. Memang tambah lama tambah teliti, tapi tetap ada perbedaan ya.
kalau misalnya kita aiming ingin altimetric range accuracy-nya ke centimeter level, ya tentunya nanti orbitnya juga harus teliti dalam level centimeter ya ininya ya. Kemudian tentunya ada kesalahan dalam sistem koordinat dari ground tracking station ya, karena juga orbit satelit altimetri ini kan juga ditentukan dari koordinat-koordinat dari ground tracking station ya. Ini juga tentunya tidak 100% perfect ya. Jadi ada semacam kesalahan juga yang merambat nanti ke penentuan orbitnya ya. Jadi kita lihat banyak kesalahan juga yang bias dan kesalahan yang harus diperhitungkan ya dalam pengolahan kesalahan satelit altimetri. Nah, ini biar kalian tahu saja, sehingga nanti pada saat mengolah data altimetri, meskipun menggunakan software ya, segala sesuatunya sudah ada, tapi setidaknya kalian tidak hanya seperti menggunakan black box ya, tapi paham apa yang terjadi di dalamnya ya. Nah, misi satelit altimetri ini sejak dia diluncurkan yang pertama 73 kan ya, ada Skylab. Terusnya ada GEOS, ada CSAT, ya, ada GeoSat, ada IRS-1, terus Topek Poseidon, sampai sekarang Envisat juga ada ya. Kita lihat yang di atas ini umumnya sudah berakhir masa operasionalnya. Topek Poseidon, IRS-2, GFO, Jason-1 ini masih ada ya. Dan kita lihat ketinggian orbitnya umumnya ini ada 400, 800, kira-kira 800 sekarang ya. Kalau yang sekarang masih beroperasi ini ada yang 1340, 780, 800. Jadi sekitar 800 sampai 1400 lah ya kira-kira ya. Dan inklinasinya ini ada yang 66, prograde, ada juga yang retrograde di sini ya. Yang retrograde ini juga kebanyakan dia juga berfungsi sebagai satelit remote sensing ya. Jadi nanti kita lihat ada juga satelit remote sensing yang membawa radar altimeter ya. Di sini juga ada frekuensinya yang digunakan ya. Ada yang menggunakan 2 frekuensi, ada yang cuma 1 frekuensi ya. Dan ini noise altimeternya umumnya di beberapa sentimeter lah saat ini ya. Dan saudara lihat di sini penentuan orbitnya itu ada yang menggunakan satellite laser ranging, ada yang membawa GPS juga, ada yang membawa Doris receiver ini ya. Ada yang satellite laser ranging umumnya semua sama ini ya. Jadi satelit-satelit altimetri ini umumnya dilengkapi juga dengan retroreflektor ya, jadi bisa diukur di ranging dari stasiun laser ranging ya, atau juga dilengkapi dengan GPS. Biasanya dua-duanya ya, jadi satelit laser ranging juga, biasanya dengan GPS juga, atau kalau enggak ada Dorisnya ya, atau Prare ya. Jadi cukup lengkap lah ini ya. Dan di sini gambarannya. Ini ada juga satelit altimetri yang belum diluncurkan tapi akan diluncurkan. Ini ada Jason CS 2025, SWOT harusnya 2021 ya. Kemudian ini Sentinel 6 2020, Jason 3 itu 2018 ya. Ini Topex Poseidon 1992 sampai 2006 diluncurkan. Jadi ini satelit-satelit altimetri yang saat ini dan juga yang nantinya ya akan diluncurkan ya oleh pemerintah Amerika dan juga berbagai agensi lainnya ya. Coba kita lihat sekarang contoh satelit dengan altimeter radar ya. Jadi yang satu ini betul-betul satelit memang yang didedikasikan untuk keperluan satelit altimetri. Namanya ini Topex Poseidon ya. Nah, kita lihat di sini altimeter radarnya. Jadi ada antena altimeter yang memancarkan dan kemudian menerima pulsa radar dari
pantulan muka laut. Kemudian ini ada laser reflector array, ini untuk deranging dari satelit, laser ranging untuk penentuan orbit ya. Kemudian ini ada antena Doris juga untuk penentuan posisi. Yang lain-lainnya ini untuk keperluan kontrol satelit. Kemudian juga ada antena GPS ya, membawa antena GPS untuk juga keperluan orbit ya. Jadi untuk orbit ini ada dari laser ranging, ada dari Doris, ada dari GPS ya. Dan dia juga membawa microwave radiometer sensor ya. Tapi memang utamanya di altimeter ini ya. Nah, kalau di sebelahnya lagi ada yang satelit yang sebenarnya misi utamanya dia satelit remote sensing ya, remote sensing satellite nih. Earth remote sensing satellite ERS-1, dan di sini kita lihat misi utamanya sebenarnya untuk inderaja ya, remote sensing. Tapi dia juga dilengkapi dengan radar altimeter. Di sini ada radar altimeternya ya. Tapi dia juga punya synthetic aperture radar antena, punya ini laser reflektor untuk satelit laser ranging ya. Kemudian ada prare di sini ya. Kemudian dia membawa wind scatometer. Kemudian ada scanning radiometer ya. Jadi ini memang sebenarnya campuran ya, dan ini memang sudah biasa di dunia satelit ya. Jadi suatu satelit itu dia punya misi utama, tentunya sensor-sensor untuk mendukung misi utamanya itu lebih baik gitu ya. Tetapi juga dia biasanya ditumpangi dengan berbagai sensor lain ya untuk keperluan penelitian ilmiah ataupun aplikasi-aplikasi lainnya ya. Karena saat ini memang lebih efektif, lebih efisien kalau satelit itu membawa berbagai macam sensor ya. Apalagi yang saling melengkapi sehingga nantinya hasil pengamatannya itu akan lebih baik ya untuk dianalisis, dan data-datanya juga akan lebih bermanfaat ya. Jadi kalau bisa memang sekarang ini paradigmanya satelit-satelit untuk pengamatan bumi itu membawa sebanyak mungkin sensor ya, sehingga data dan informasi terkait bumi yang dipelajari, apakah itu lautan, daratan, meteorologinya ya, itu akan lebih holistik nantinya ya, lebih lengkap lah ya. Itu kecenderungan saat ini. Tapi ini sekedar contoh, jadi yang di sebelah kiri ini misi utamanya satelit altimetri, kalau di sebelah kanan ini misi utamanya remote sensing ya, tapi dua-duanya membawa altimeter radar ya, sehingga bisa digunakan untuk mendukung aplikasi yang mirip-mirip satelit altimetri. Nah, ini kita lihat aplikasi satelit altimetri banyak sekali ya saat ini. Bisa saudara lihat lah nanti di internet, googling saja ya, satellite altimetry application ya. Bisa untuk penentuan topografi muka laut ya, penentuan pasang surut di lepas pantai, kemudian penentuan geoid di wilayah lautan. Bisa juga untuk menentukan topografi permukaan es ya. Ini untuk mempelajari misalnya apakah es di kutub utara, kutub selatan itu semakin mencair atau tidak ya, karena ini terkait dengan iklim global nantinya. Kemudian penentuan karakteristik arus dan edis di lautan, bisa juga untuk mengestimasi tinggi dan panjang gelombang di suatu kawasan lautan ya. Kita juga bisa menentukan kecepatan angin di atas permukaan laut ya. Nanti kalian bisa googling ya, contoh-contohnya banyak ya. Kemudian juga untuk menentukan batas wilayah laut dan es. Ini juga untuk mempelajari berapa luas sekarang es ini, apakah sudah mencair gitu ya di kutub utara atau di kutub selatan, sehingga batasnya semakin mengecil ya, atau luasannya mengecil ya. Kemudian mempelajari fenomena El Nino juga ya, ini juga bisa.
Dan tentunya kalau untuk kasus Indonesia yang berpulau-pulau, untuk unifikasi datum tinggi antar pulau juga satelit altimetri akan bermanfaat lah ya. Tentunya digabungkan dengan data-data lainnya ya, seperti data dari PASUD, dari pengamatan GPS, dan seterusnya ya. Ini beberapa contoh saja, misalnya ini topografi permukaan laut yang diturunkan oleh satelit altimetri. Kalau kita lihat ini di lautan Pasifik ini ya, ini benua Amerika ya, ini Pasifik, dan kita lihat di sini dari A sampai B itu topografi muka laut itu dari bisa plus 14 cm sampai minus 18 cm, jadi variasinya kira-kira setengah meteran ya. Meskipun dengan mata kan kelihatannya laut itu seperti rata saja ya, tapi sebenarnya tidak ya. Ada topografi permukaan laut, sama seperti topografi di daratan, di laut sebenarnya ada topografi permukaan laut. Kalau kita referensikan ke titik nolnya, yaitu dalam hal ini geoid atau mean sea level secara global lah ya, itu jadi laut itu ada topografinya ya. Dan dengan mempelajari topografi muka laut tentunya nanti kita bisa mempelajari arus dan segala macam ya, karena arus tentunya ya dia akan mengalir dari yang tinggi ke rendah ya, samalah seperti di daratan ya. Dan kemudian ini pengamatan mean sea level ya, perubahan mean sea level. Jadi kalau ini dari berbagai misi satelit yang dilengkapi dengan radar altimeter ya, dari Topex sampai Jason 3 dari tahun 1992 sampai tahun 2020. Memang secara global ini kelihatan ada semacam sea level rise lah ya. Jadi kita lihat dalam waktu di sini misalnya 28 tahun ini ada kenaikan muka laut hampir kira-kira 80 mili ya. Jadi 80 mili dibagi 28 ya kira-kira 3 milian lah ya per tahun ya, 3 sampai 4 mili per tahun. Jadi sea level rise ya. Atau di sini kalau lebih ininya 2,9 plus minus 0,4 ya. Dan ini kita lihat variasi musim daripada muka laut global ya. Di sini kita lihat beberapa contoh aplikasi satelit altimetri lainnya ya. Dan kalian bisa googling di internet banyak sekali sebenarnya ya. Ini contoh saja. Misalnya ini ada contoh hasil dari Eko Yuli Handoko ya. Ini dosen ITS tapi alumni geodesi ITB juga. Saya pikir ini bagian dari proyek S3-nya ya di Portugal ya. Jadi beliau di sini menentukan sea level trend di wilayah Indonesia dengan menggunakan data dari 3 satelit altimetri, Topex Poseidon, Jason 1 dan Jason 2 selama hampir 23 tahun ini ya. Jadi hasilnya cukup bisa diandalkan lah ya. Dan kita lihat di sini memang sea level rise trend itu ada ya. Ini dari yang warna kuning ini kira-kira 2 mili per tahun sampai ada yang sampai 8 mili per tahun ya. Jadi memang yang menarik di kawasan Indonesia Timur ini sea level rise trendnya lebih besar ya. Kalau di Laut Jawa ini masih dalam orde 2-3 mili per tahun lah ya. Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa memang sea level rise trend di kepulauan Indonesia ini ada ya, jelas ya. Dari kira-kira 2 mili sampai 8 mm per tahun lah ya. Ini hasil studi dari Pak Eko Yuli Handoko. Kemudian ini juga ada contoh bahwa satelit altimetri bisa digunakan untuk menentukan geoid di lautan. Ini variasi spasial dari anomali Geabrat dari teman-teman DEOS ini ya di TU Delft di Belanda.
Uh, di geodesi ITB juga ini sudah banyak yang bisa mengolah data satelit altimetri ini dan juga untuk berbagai keperluan ya. Jadi ada Pak Dudi Budina ya, itu juga yang bekerja dengan satelit altimetri ya. Jadi ini bisa di sekalian nanti bisa kalau mau skripsi juga bisa ya. Coba kontak Pak Dudi atau Budina untuk mengolah data satelit altimetri ya. Banyak ya data satelit altimetri di wilayah Indonesia tuh banyak ya. Dan ini juga contoh misalnya dengan satelit altimetri kita bisa mempelajari ini pertumbuhan fenomena El Nino ya yang terkenal tahun 97-98 ya. Di sini adalah sea level anomalies. Kalau yang biru ini minus 15 cm, yang ini plus 15 cm ya. Jadi variasi ketinggian muka laut lah ya. Dari waktu ke waktu, dari tahun 9 Februari 97 terus sampai April 1998 ya. Dan saudara bisa melihat dengan jelas ya fenomena El Nino ini ya, yang di ekuator ya. Dari kawasan Amerika Selatan ini ya di sepanjang ekuator dari mana ini Peru ya, terus sampai ke Indonesia ya. Jadi saudara lihat di sini ya mulai muncul ya pelan-pelannya itu sebenarnya mulai muncul kelihatan di April 97 terus saja ya. Juli kemudian membesar, kemudian mulai menghilang lagi ya. Jadi aplikasi satelit altimetri ini banyak ya. Jadi intinya mempelajari interaksi antara lautan, terutama lautan ya, dan interaksinya nanti dengan atmosfer dan segala macam ya. Ini contoh-contoh saja, nanti kalian bisa juga carilah di internet banyak ya. Nah, sebagai biasa di tugas terakhir ini kalian coba cari berbagai aplikasi dari VLBI dan satelit altimetri ya. Tadi kan sudah disebutkan lah meskipun secara naratif ya. Contoh-contohnya mungkin masih sedikit ya. Coba kalian baca-baca lagi internet, kemudian cari di buku ataupun di majalah-majalah ilmiah. Saudara lengkapi nanti aplikasi-aplikasi tersebut ya minimal 5 aplikasi lah untuk setiap sistem ya. 5 aplikasi VLBI dan 5 aplikasi satelit altimetri itu minimalnya ya. Kemudian saudara narasikan, ambil gambar-gambar contoh hasil ya. Banyak saya pikir di internet. Tinggal kalian pahami, kalian tuliskan aja ya secara naratif oleh kalian sendiri ya. Kemudian ini kalau bisa dikumpulkan dalam waktu seminggu ya. Jadi itu pertemuan kita kali ini terkait modul VLBI dan satelit altimetri ya. Insya Allah minggu depan kita membahas tentang GNSS, Global Navigation Satellite System, dan RNSS, Regional Navigation Satellite System ya. Begitu saja, terima kasih. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.